Film ini diawali dengan diperlihatkannya setumpuk emas yang sedang dikubur di dalam tanah. Lalu ada sekelompok gangster yang melakukan kejahatan dan ketua mereka dijuluki sebagai Big Mouse atau tikus besar. Di sana Big Mouse ini terkenal dengan kekejamannya yang selalu membunuh targetnya tanpa ampun. Dan Big Mouse juga bergerak dalam jual beli narkoboy sehingga pihak kepolisian selalu memburu mereka. Kemudian Shin berpindah kepada seorang pengacara yang bernama Park Chang Ho. Di sana ia sedang ngahuleng dan bercita-cita ingin menjadi orang yang sukses di usianya yang sekarang. Setelah itu Chang Ho mengajak istri dan mertuanya untuk makan malam bersama di restoran mewah dengan tujuan untuk memperingati hari ulang tahun pernikahan mereka. Dan istrinya itu bernama Go Mi-ho. Melihat hal itu, Mi-ho mengatakan kalau Chang Ho hanya membuat boros uang saja karena mengingat mereka bukanlah seorang sultan. Mendengar hal itu, Chang Ho berjanji akan membuat biaya pemasukannya naik pesat karena ia sekarang sedang menjalani kasus besar, sehingga jika berhasil maka Chang Ho akan mendapatkan bayaran yang sangat tinggi. Dan ternyata kasusnya itu harus menangani kasus pembunuhan di rumah sakit Gocheon. Dan kasus ini juga melibatkan nama-nama besar yang menjadi tersangkanya. Mengerti hal itu, Chang Ho meminta izin untuk pulang lebih awal karena ia akan menemui dulu jaksa Choi. Dengan perasaan senang, Mi-ho mengizinkannya, dan nanti setelah pulang Chang Ho akan mengajaknya untuk minum amer berdua di rumahnya. Mendengar hal itu, Chang Ho pun surah-seri dan langsung pergi dari sana. Namun ketika di lorong tiba-tiba ia bertemu dengan seorang pelayan yang memberikan sebuah minuman es cendol kepadanya untuk di perjalanan. Tanpa rasa curiga ia pun mengambilnya. Dan ketika di dalam mobil ia pun meminum es cendol itu dan tiba-tiba ia merasa pusing dan ngeplay, yang ternyata cendol itu telah ditaburi sesuatu. Akibat hal itulah Chang Ho pun menjadi oleng ketika menyetir dan terjadilah kecelakaan. Dan 7 hari sebelum kejadian itu, kita diperlihatkan dengan Chang Ho sedang tidur bersama dengan istrinya. Dan diketahui ia sudah menikah selama 3 tahun dengan Mi-ho yang merupakan seorang suster di rumah sakit. Di sini mereka berdua hidup di rumah ayahnya Mi-ho yang bernama Go Ki-kwang, yang ternyata pekerjaannya juga seorang pengacara. Namun dalam kehidupannya mereka selalu sederhana dan Chang Ho suka meminjam uang istrinya untuk menangani sebuah kasus karena ia yang bukan pengacara profesional. Sehingga Chang Ho pun menggunakan biaya sendiri untuk menangani sebuah kasus. Namun ternyata ia juga selalu meminjam uang kepada Bang Emo karena ia yang kekurangan biaya. Dan jika ia kalah dalam persidangan, maka ia tidak akan mendapatkan imbalan, sekaligus ia akan kehilangan uang istrinya dan tidak bisa membayar uang kepada Bang Emo. Saat debat di pengadilan, ternyata dugaannya benar, yang dimana Chang Ho kalah dan tentu saja ia mendapatkan hujatan dari kliennya. Bahkan ia juga dihina sebagai Big Mouth atau mulut besar. Setelah kejadian itu ia curhat kepada mertuanya dan ia juga menjadi takut untuk bertemu dengan istrinya karena ia telah kalah dalam persidangan. Namun mertuanya terus membujuk Chang Ho agar berani menelpon Mi-ho. Yang pada akhirnya Mi-ho pun menjadi tahu kalau Chang Ho telah kalah dan tidak bisa mengembalikan uangnya yang telah dipinjam. Di sini Mi-ho sudah mulai kehilangan kesabaran dan ia memutuskan untuk minta cerai kepada Chang Ho. Mendengar hal itu, Chang Ho menjadi depresi dan tidak mau pulang ke rumah. Namun untungnya Chang Ho mempunyai mertua yang baik dan selalu mendukungnya meskipun Mi-ho sedang marah kepadanya. Dan pada malam harinya tiba-tiba Chang Ho mendapatkan telepon dari Pak Wali Kota yang bernama Choi Do-ha. Di sana Choi Do-ha mengajaknya untuk ketemuan karena ada bisnis. Mendengar hal itu, Chang Ho pun langsung pergi ke sana untuk menemuinya. Ketika mereka bertemu, Pak Wali Kota langsung bicara to the point saja, yang dimana saat ini ada kasus besar pembunuhan rumah sakit Gocheon. Dan yang menjadi korbannya adalah seorang profesor bernama Profesor Seo Jeong. Lalu ia menceritakan asal mula kejadiannya, yang dimana saat itu masyarakat melihat kecelakaan mobil di jalan. Dan saat mengecek bagasi mobil ternyata terdapat Profesor Seo yang sudah tidak bernyawa. Dan di dalam mobil itu terdapat 3 orang. Yang pertama ada Han Jae-ho yang berprofesi sebagai dokter bedah. Yang kedua ada Lee Do-gun yang merupakan seorang pengacara. Dan yang terakhir ada Jung Chae-bong yang merupakan ketua yayasan dari rumah sakit Gocheon. Karena mereka bertiga yang membawa Profesor Seo, tentu saja mereka dijadikan tersangka sebagai pelaku yang telah membunuh Profesor Seo.
Namun yang menjadi pertanyaan, siapa yang telah membunuh di antara mereka bertiga? Karena saat diinterogasi mereka bertiga tidak ada yang mengaku dan malah saling tuduh satu sama lain. Akibat hal itulah kasus ini belum bisa dipecahkan. Begitu juga dengan kamera dashboard mobil mereka yang tiba-tiba dihilangkan, sehingga membuat polisi kesusahan untuk mencari barang bukti. Lalu Chang Ho menanyakan mengapa wali kota memutuskan untuk memilihnya yang mempunyai tingkat kemenangan sangat rendah dibandingkan dengan pengacara lainnya yang sudah pro player di luar sana. Lalu Pak Wali Kota menjawab kalau Chang Ho hanya akan dijadikan boneka oleh 3 tersangka pembunuhan profesor tadi. Dan tugas Chang Ho hanya harus mengikuti semua skenario yang telah dibuatnya dengan sangat mudah, karena para jaksa juga telah disuap sehingga kemenangan dalam persidangan akan berpihak kepadanya. Di sini Pak Wali Kota ternyata merupakan balatnya si 3 tersangka ini, sehingga ia pun ingin membantu mereka. Namun di sisi lain ia juga ingin kasus ini terungkap dengan benar. Jadi di sini Chang Ho selain bekerja untuk 3 tersangka, ia juga akan bekerja di bawah perintah langsung Pak Wali Kota. Dan tentu saja itu akan membuatnya terkenal sekaligus mempunyai banyak uang. Keesokan harinya Chang Ho mulai misinya untuk menemui 3 tersangka di penjara. Namun setelah sampai di penjara ia terkejut karena ternyata 3 tersangka ini sedang party dan mendapatkan fasilitas yang baik di penjara itu. Lalu Chang Ho memperkenalkan dirinya kepada mereka. Namun ternyata mereka bertiga telah mengetahui dengan tujuan Chang Ho untuk datang menemuinya. Bahkan mereka juga mengetahui bahwa Chang Ho merupakan pengacara yang noob dengan tingkat kemenangan hanya 10% saja. Mengetahui hal itu mereka pun sudah menyiapkan sebuah naskah yang harus dihafal oleh Chang Ho untuk memenangkan persidangannya nanti. 그만하면 승률 더 안 떨어질 거라고 하시던데요? Namun tiba-tiba Pak Wali Kota menelpon kalau ada pengacara lain yang telah menemukan barang bukti dari kamera dashboard mobil, yang ternyata itu adalah rencananya Chang Ho dengan temannya untuk memancing apakah dashcam itu benar-benar ada. 3 tersangka itu pun langsung panik setelah ditelepon oleh Pak Wali Kota dan langsung menyuruh Chang Ho untuk pergi dari sana. Saat Chang Ho pergi, ia menyimpan alat penyadap dulu di tempat sampah. Hal itu ia lakukan untuk mendengar pembicaraan mereka. Lalu Chang Ho pun mendengarkan kalau ternyata dashcam itu telah disimpan di istrinya Han Jae-hon. Mengetahui hal itu, Chang Ho pun langsung memberitahu Pak Wali Kota dan mengajaknya untuk menemui istrinya Jae-hon yang bernama Hye Jin. Di sana Hye Jin ini berprofesi sebagai profesor. Namun saat Hye Jin bekerja, tiba-tiba ia diserang oleh orang yang tidak dikenal. Tapi untungnya Chang Ho dan Wali Kota datang sehingga ia pun masih bisa diselamatkan. Setelah Hye Jin sadar dari pingsannya, Chang Ho langsung menanyakan tentang dashcam itu. Bahkan Chang Ho juga menanyakan apakah Hye Jin mengetahui tersangka lainnya yang ikut terlibat dengan kasus pembunuhan Profesor Seo. Mendengar hal itu, Hye Jin pun langsung terdiam. Namun setelah diberitahu oleh Chang Ho kalau orang yang menyembunyikan barang bukti akan dipenjara, Hye Jin pun langsung panik dan berjanji akan memberikan dashcam itu kepada Chang Ho. Bahkan ia juga memberitahukan pelaku lainnya yang ikut terlibat yang bernama Gong Ji-hoon yang merupakan pemimpin konglomerat media Gukdong. 신문사 사장이에요. 우정일보. Di sisi lain ternyata si Ji-hoon ini sedang berpesta yang ternyata 3 tersangka tadi merupakan antek-anteknya si Ji-hoon ini. Dan menurut kabar di media kalau Ji-hoon dengan si korban atau Profesor Seo mempunyai hubungan yang tidak baik. 죽은 서 교수하고 공지훈 관계도 아주. Lalu Pak Wali Kota pun menyuruh Chang Ho untuk mengambil dashcam itu yang telah disimpan oleh Hye Jin. Saat mengambil dashcam itu, Hye Jin memperingatkan Chang Ho untuk selalu berhati-hati karena ini adalah kasus yang berbahaya yang di dalamnya melibatkan orang-orang besar. Pada malam harinya Chang Ho memutar rekaman dashcam itu yang ternyata Profesor Seo telah dibunuh oleh 3 tersangka di dalam mobil. Namun sebenarnya mereka tidak ada niatan untuk membunuhnya karena mereka hanya ingin mengambil makalah milik Profesor Seo. Tapi karena lehernya tercekek, tentu saja ia pun modar. Melihat hal itu, mereka bertiga pun langsung panik. Lalu Chang Ho penasaran dengan isi makalah itu hingga membuat Profesor Seo modar. 공지훈 이름이 끝까지 안 나오네. Kemudian di rumah Miho tiba-tiba kedatangan Bang Emok karena Chang Ho yang belum membayar hutangnya, sehingga Bang Emok memutuskan untuk menyita semua barang-barang berharga di rumah itu. Setelah itu Pak Mertua menelpon Chang Ho dan memberitahukannya kalau Bang Emok telah menyita semua barang-barang di rumahnya. Mendengar hal itu, Chang Ho pun kaget dan kebingungan untuk mencari uang lebih. Namun ia tiba-tiba mendapatkan ide untuk mendapatkan uang banyak. Bahkan ia juga tidak mengangkat telepon dari Pak Wali Kota dan lebih memilih pulang ke rumah sambil membawa duit DP kasus itu serta membawa chicken kesukaannya Miho.
Lalu Chang Ho mengatakan kalau ia sedang menangani kasus besar dan uang itu adalah uang DP-nya. Di sana ia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya yang telah dipinjam kepada Bang Emok. Akibat hal itulah Miho dan Chang Ho pun berbaikan. Bahkan Chang Ho juga sempat mengajaknya untuk membuat anak. Keesokan harinya Chang Ho memutuskan untuk menemui Ji-hoon. Namun ternyata tujuan Chang Ho adalah ingin menjual rekaman dashcam kepada Ji-hoon untuk mendapatkan uang lebih. Sehingga ia pun tidak akan memberikan kamera dashcam itu kepada jaksa maupun Pak Wali Kota. Mendengar hal itu, Ji-ho menyadari kalau Chang Ho telah menuduhnya sebagai dalang dari kasus pembunuhan Profesor Seo. Lalu Ji-hoon pun langsung mengusirnya untuk pergi dari sana. Ketika di dalam mobil, Chang Ho merasa gagal karena ancamannya tidak berpengaruh kepada Ji-hoon. Lalu tiba-tiba Pak Wali Kota menelpon dan menanyakan tentang dashcam itu, dan Chang Ho pun menjawab kalau ia yang akan memberikan dashcam itu langsung kepada jaksa. 그건 제가 담당 검사한테 직접 전달하겠습니다. Pada malam harinya kita akan diperlihatkan dengan scene tadi yang dimana Chang Ho mengajak Miho dan mertuanya untuk makan malam di restoran mewah. Setelah dari sana ia ditelepon oleh jaksa yang mengajaknya ketemuan, dan saat di lorong seorang pelayan memberikannya es cendol yang telah ditaburi sesuatu, hingga pada akhirnya Chang Ho pun menjadi oleng saat menyetir dan mengakibatkan kecelakaan. Namun untungnya kecelakaan itu tidak merenggut nyawanya. Dan setelah kejadian itu tiba-tiba Chang Ho teringat dengan masa lalunya ketika bersama Miho, yang dimana pada saat itu ada turnamen olahraga SMA. Dan kebetulan Chang Ho mengikuti atletik sedangkan Miho mengikuti marching band. Di sana Chang Ho ingin caper kepada Miho dengan menunjukkan aksi lompat tingginya. Namun sayangnya tongkat yang ia gunakan malah patah dan membuatnya terjatuh sehingga tujuannya untuk membuat Miho bangga kini menjadi gagal. Namun Miho menghampirinya yang mengatakan kalau ia ingin bercerai. Saat mendengar suara itu tiba-tiba Chang Ho tersadar dari pingsannya dan ia langsung meminta bantuan untuk dicarikan HP-nya. Yang ternyata HP-nya masih tertinggal di dalam mobil beserta bukti kasus itu. Dan tiba-tiba ada pria misterius yang mengambil file dalam mobil itu. Dan ia juga langsung menghancurkan mobilnya si Chang Ho dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti. Keesokan harinya Chang Ho sudah mulai sembuh dan ia di sana sudah bersiap untuk pulang. Namun tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menunjukkan surat resmi untuk menangkap Chang Ho dengan tuduhan menggunakan narkoboy. Mendengar hal itu, Chang Ho pun terkejut karena ia belum pernah menggunakan narkoboy selama hidupnya. Bahkan Miho dengan ayahnya juga mengetahui itu dan membela Chang Ho. Lalu Miho berjanji akan segera melepaskan Chang Ho dan ia akan selalu mensupportnya. 최도화 시장 좀 불러주세요. Setelah itu Pak Wali Kota datang menemui Chang Ho. Di sini Chang Ho menceritakan semuanya kalau seseorang telah menjebaknya dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti yaitu file dashcam. Pak Wali Kota yang mendengar hal itu langsung kecewa kepada Chang Ho karena telah menghilangkan barang bukti untuk mengungkapkan kasus pembunuhan Profesor Seo. Yang lebih membuat ia kecewa karena ternyata Chang Ho telah menemui Ji-hoon sebelumnya. Maka dari itu Pak Wali Kota menyuruh Chang Ho untuk meminta bantuan saja kepada Ji-hoon. Dan ia pun pergi dari sana. Di tempat lain para detektif datang ke kantornya Chang Ho dengan tujuan untuk melakukan penggeledahan di sana. Lalu saat digeledah ayahnya Miho langsung terkejut ketika melihat banyak tumpukan uang dan emas yang tersimpan di kantornya Chang Ho. Di sini mengatakan kalau uang dan emas itu merupakan simpanan orang yang dijuluki dengan Big Moss yang selama ini menjadi buronan polisi. Mengetahui hal itu, polisi pun merasa curiga dengan Chang Ho yang mungkin ia adalah seorang Big Moss. Kemudian scene berpindah kepada Chang Ho yang telah sampai ke penjara. Saat Chang Ho akan dimasukkan ke selnya, ternyata para napi membawanya terlebih dahulu ke suatu tempat. Dan ternyata ia dipertemukan dengan 3 tersangka yang melakukan pembunuhan kepada Profesor Seo. Di sini Chang Ho merasa kesal kepada mereka bertiga dan meyakini kalau orang yang telah menjebaknya adalah mereka, termasuk si Ji-hoon. Di sana Chang Ho langsung bangkit dan mengancam mereka. Namun Chang Ho malah ditenggelam oleh mereka hingga tidak berdaya. Di tempat lain Pak Wali Kota sedang menemui Ji-hoon. Di sana mereka mengutarakan pendapatnya tentang pembunuhan Profesor Seo. Namun ternyata pendapat Pak Wali Kota dengan Ji-hoon saling berseberangan.
Tapi tiba-tiba pengawalnya Ji-hoon memutarkan berita di televisi dan menyiarkan kalau Big Boss seorang mafia yang ditakuti ternyata orangnya adalah Chang-ho. Melihat hal itu, wali kota dengan si Ji-hoon langsung terkejut dan tidak menyangka kalau Chang-ho yang culun adalah seorang Big Boss. Di sisi lain, Chang-ho sedang digantung oleh barudak trio Edan. Di sana mereka belum mengetahui berita Chang-ho adalah seorang Big Boss. Lalu Chang-ho di sini meminta maaf karena sebelumnya ia yang ingin menjebak mereka bertiga menggunakan bukti dashcam. Namun mereka tidak memaafkannya dan langsung menendang kursi itu sehingga membuat Chang-ho tergantung. Dan ternyata si Ji-hoon juga telah menyuap besar inspektur di sana untuk bergabung dengannya untuk membuat Chang-ho menderita di dalam penjara. Sedangkan Ji-hoon yang melihat berita di TV langsung menelpon kepala sipir dan memberitahukan kalau si Chang-ho adalah Big Boss. Dan Ji-hoon ingin si Big Boss itu tetap hidup karena ia yang telah ditipu uang olehnya sebesar 300 miliar won. Mendengar hal itu, semua anak buahnya langsung panik karena si Chang-ho sedang digantung dan mungkin saja sudah mati. Dan anak buahnya kepala sipir langsung memanggil dokter untuk mengecek keadaannya Chang-ho. Dan untungnya ia masih bisa diselamatkan. Di tempat lain, Mi-ho berusaha untuk menemui Chang-ho di penjara. Namun ternyata sipir telah melarangnya untuk bertemu dan beralasan kalau Chang-ho sedang tidak ingin dijenguk. Lalu tiba-tiba ayahnya Mi-ho menelpon temannya Chang-ho yaitu Son-tae yang juga merupakan seorang pengacara. Di sana ayahnya Mi-ho menanyakan apakah Chang-ho benar-benar seorang Big Boss. 빅마우스랜다. 빅마우스 맞잖아요. Namun Son-tae mengatakan kalau ia tidak percaya dengan berita itu karena Chang-ho sangat baik dan tidak mungkin seorang mafia. Lalu Mi-ho di dalam mobil juga sedang membaca kabar suaminya yang kini disebut sebagai Big Boss. Dan tentu saja ia juga tidak percaya karena ia yakin kalau suaminya adalah orang baik yang suka menabung di warung. Setelah itu Mi-ho mencoba mencari jalan untuk menyelamatkan suaminya. Di tempat lain, Chang-ho dimasukkan ke dalam selnya. Namun untungnya orang-orang yang sesel dengannya sangat baik sehingga mereka pun memperlakukan Chang-ho dengan baik. Dan ketika mereka menonton berita, terlihat ada Mi-ho yang diwawancarai oleh wartawan. Di sana Mi-ho mengatakan kalau suaminya yang bernama Chang-ho bukanlah seorang Big Boss. Dan ia juga mengatakan kalau ia sempat ingin menemui suaminya, namun sipir melarangnya untuk bertemu. Namun hal itu tidak membuat Mi-ho menyerah dan akan terus berusaha agar bisa bertemu dengan suaminya itu. Setelah itu Chang-ho diinterogasi oleh jaksa. Di sini jaksa terus menanyakan apakah benar Chang-ho adalah seorang Big Boss. Lalu Chang-ho dengan rasa muak mengatakan kalau ia bukanlah Big Boss. 당신이 빅마우스입니까? 아니요. Namun jaksa tidak percaya dan langsung mencoba memastikannya dengan memasangkan alat detektor kejujuran. Lalu Chang-ho yang mengetahui itu tidak terima dan ia langsung marah-marah sambil mengatakan kalau ia bukanlah Big Boss. 이거 10개 중에 한두 개는 틀리는 거 아시죠? Saat akan kembali ke selnya, Chang-ho tidak sengaja bertemu dengan trio Edan. Di sana Chang-ho langsung memarahinya dan mengatakan kalau mereka telah menjebaknya sehingga membuat ia masuk penjara. Bahkan saking kesalnya, Chang-ho langsung meludahi mereka dan pergi dari sana. Melihat hal itu, trio Edan pun tentu saja marah dengan perlakuan Chang-ho yang tidak sopan. Namun mereka berusaha menahan diri untuk tidak melawan karena Ji-hoon telah menyuruh mereka bertiga agar Chang-ho untuk tetap hidup dan berharap uang yang ditipu Big Boss bisa kembali kepadanya. 난 진짜 빅마우스 같은데. Kemudian salah satu napi yang satu sel dengan Chang-ho memperkenalkan dirinya dan ia bernama Jerry. Di sana Jerry mengatakan kalau ia sangat mengidolakan Big Boss. Bahkan ia juga telah menggambar lambang Big Boss di tangannya. 물론 진짜 성심껏. Setelah itu para napi lainnya yang juga memperkenalkan dirinya masing-masing kepada Chang-ho. Di sana Jerry merasa bangga karena ada seorang Big Boss yang satu sel dengannya. Di sisi lain, Ji-hoon sedang rapat dan membicarakan kalau ia dengan kepala sipir akan menyelidiki kalau Chang-ho adalah Big Boss. Dan terlihat kepala sipir sedang surah-suri sorangan sambil mengawasi CCTV. 홀사인 보낼 때까지 박창호 털 것도 건네. Kemudian malam harinya si jaksa menemui Ji-hoon di rumahnya. Di sana jaksa itu memberitahukan kalau ia sempat menginterogasi Chang-ho tentang Big Boss. Namun anehnya si jaksa tidak memberitahukan semua informasi yang telah ia dapatkan tentang Chang-ho. Lalu setelah Chang-ho pergi, tiba-tiba jaksa Choi berubah ekspresi dan ia langsung menemui Pak Wali Kota. Yang ternyata jaksa juga telah disuap oleh Pak Wali Kota sehingga si jaksa ini menjadi bekerja di dua pihak.
Namun di sini jaksa memberikan semua informasi yang ia ketahui tentang Chang Ho kepada Pak Wali Kota. Setelah membaca dokumen itu, Pak Wali Kota masih belum percaya kalau Chang Ho ini adalah Big Boss. 박창호가 빅마우스라는 게 믿기지가 않아. Kemudian di tempat lain, Miho sedang berdiskusi dengan ayahnya dan Sontai untuk membebaskan Chang Ho dari penjara. Namun di sini ayahnya Miho menyuruh untuk tidak ikut campur karena itu berbahaya. Tapi karena Miho yang keras kepala, ia pun ingin tetap ikut dan membuktikan semua untuk membebaskan suaminya. Keesokan harinya di penjara, semua napi banyak yang berpendapat kalau Chang Ho bukanlah Big Boss. Karena Big Boss yang asli mempunyai tubuh yang besar dan kejam. Dan ternyata ada juga yang berpendapat kalau Chang Ho adalah Big Boss. Saat Chang Ho sarapan pagi, tiba-tiba ia didatangi oleh pria botak. Ia adalah ketua gangster rantai dalam penjara itu. Di sana si botak ingin menguji kekuatan Chang Ho yang dikatakan adalah Big Boss. Hingga akhirnya si Chang Ho pun langsung ditenggelam. Namun untungnya petugas sipir datang dan menghentikan kerusuhan itu. Setelah itu Chang Ho dibawa oleh petugas sipir ke suatu ruangan untuk menemui kepala sipir. Di sana kepala sipir telah menyiapkan makanan mewah untuk dimakan oleh Chang Ho. Mengetahui hal itu, Chang Ho pun senang dan langsung makan dengan lahap. Namun saat Chang Ho menikmati makanannya, tiba-tiba kepala sipir korup ini menanyakan apakah Chang Ho benar-benar seorang Big Boss. 너 빅마우스 맞아? Mendengar hal itu, Chang Ho pun langsung kebesekan dan mengatakan kalau ia bukan Big Boss. 아니에요. Setelah mendengar jawaban itu, kepala sipir langsung marah karena jawaban Chang Ho yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ia pun mengusir Chang Ho dan menyuruh anak buahnya untuk mengurungnya di sel isolasi. Di sana Chang Ho merasa terpukul dan ia langsung mengingat lagi kenangan ketika bersama dengan istrinya. Yang dimana pada saat itu di rumahnya sedang bocor dari rumah yang ada di atas. Lalu mereka pun langsung menegur rumah itu, namun ternyata mereka malah ngegas. Chang Ho yang melihat hal itu tentu saja tidak terima, sehingga terjadilah kerusuhan di sana. Mertuanya yang melihat hal itu langsung menahan Chang Ho. Lalu Miho yang mulai risih langsung mengambil hidran kebakaran dan menyemprotkannya di sana. Setelah itu Chang Ho dengan istrinya langsung makan-makan bersama sambil tertawa dengan keadaan mereka yang cemong gas. Dan itulah kenangan terindah yang dialami oleh Chang Ho. Di sisi lain, Miho yang sedang melihat foto itu dan mengatakan kalau ia berjanji akan segera melepaskan Chang Ho dari penjara. Di pagi harinya Miho memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di rumah sakit. Kemudian Sontai menemui Chang Ho di penjara dan mengatakan kalau Miho sedang berusaha untuk membebaskannya dari penjara. Namun Chang Ho malah meminta bantuan kepada Sontai untuk dibuatkan surat cerai tentang ia dan dengan istrinya. Di sini Chang Ho melakukan itu karena ia merasa bersalah kepada istrinya. Dan terjadilah flashbackan lagi. Saat itu Chang Ho meminta untuk putus kepada Miho, namun Miho tidak mau dan langsung mengajaknya untuk menikah saja. Bahkan Miho juga akan membiayai Chang Ho untuk sekolah jurusan di hukum. Mendengar hal itu Chang Ho pun menerimanya. Dan beberapa tahun kemudian Chang Ho pun lulus dan kini ia telah bekerja sebagai pengacara meskipun baru memulai. Lalu Chang Ho menyuruh Miho untuk tidak bekerja lagi karena ia sekarang telah mempunyai uang yang banyak. Setelah mengenang kenangan itu, Chang Ho pun langsung bersedih dengan kehidupannya yang selalu tidak beruntung. Bahkan ia juga berniat ingin bunuh diri di penjara itu. Tetapi setelah melihat para napi di sana, Chang Ho baru sadar kalau mereka semua berbahaya dan ia tidak perlu capek-capek untuk bunuh diri. Keesokan harinya tiba-tiba Chang Ho menjadi sangar dan berpikir kalau ketua gangster rantai yang paling berbahaya. Ia pun langsung menghampirinya dan membahayakan sayur sup ke kepalanya si botak. 나 죽여봐. Melihat hal itu semua napi langsung terkejut dengan sikapnya Chang Ho yang tiba-tiba berani. Lalu Chang Ho menantang si botak ini untuk gelut. Dan ternyata kali ini Chang Ho berhasil memukulnya hingga terpental. Semua napi yang melihat hal itu merasa takjub, sedangkan Chang Ho sendiri merasa heran karena ternyata pukulannya cukup kuat. Setelah itu Chang Ho bertemu dengan seorang napi yang dikenal sebagai psikopat dan akan dihukum mati. Chang Ho berpikir kalau psikopat ini akan mudah membunuh dirinya dan ia langsung menghina psikopat itu. Si psikopat yang mendengar hal itu tentu saja mulai marah dan mulai mengeluarkan pisaunya.
Namun di sini ia masih menahan emosinya. Chang Ho yang melihat hal itu kembali menghina psikopat itu telah jadi beban ibunya yang membuat ia langsung menangis. Dan semua napi menyangka kalau Chang Ho telah mengancam si psikopat itu, yang membuat Chang Ho pun menjadi semakin ditakuti semua tahanan. Dan teman-temannya yang satu sel dengannya kini juga menjadi disegani, sehingga mereka pun mendapatkan makanan dengan porsi yang lebih. Merasa rencananya gagal agar dibunuh napi di sana, malam harinya Chang Ho membuat rencana untuk kabur dari penjara. Setelah mendengar kabar napi yang mencoba kabur akan ditembak mati di tempat. Dan ia sengaja menunjukkan dirinya kepada CCTV dan menantang agar para sipir segera menembaknya. Sedangkan kepala sipir yang melihat dari CCTV baru teringat dengan pesannya Ji-Hon yang harus membuat Chang Ho tetap hidup. Ia pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menahan tembakan yang sudah diarahkan kepada Chang Ho, yang membuat Chang Ho kembali gagal untuk bunuh diri. Sedangkan sipir langsung menelpon Ji-Hon dan memberitahukan situasi terkini Chang Ho yang berniat kabur dan hampir ditembak mati. Di tempat lain kini Mi-ho sudah diterima bekerja di rumah sakit Gyecheon. Di hari pertamanya ia bekerja sudah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Mi-ho dipaksa untuk bekerja sendirian mengurus seluruh pasien yang ada di sana. Sedangkan semua staf malah keluar untuk makan siang. Namun karena Mi-ho adalah perawat bersertifikat dan berpengalaman, dia pun dengan mudah mengerjakan semua pekerjaan itu seorang diri. Ketika ia sedang melakukan pekerjaannya, tiba-tiba ada seorang pasien yang kejang-kejang dan harus ditangani secepat mungkin. Mi-ho pun meminta bantuan dengan menghidupkan alarm, namun itu sia-sia karena tidak ada satu orang pun yang datang ke sana. Hingga akhirnya mau tidak mau Mi-ho pun harus melakukan pertolongan pertama seorang diri untuk menyelamatkan pasien itu. Namun setelah Mi-ho berhasil menyelamatkan pasien itu, ia malah disalahkan karena dinilai bertindak gegabah dan tidak mengikuti perintah dokter. Dan ternyata pasien yang ia selamatkan itu sudah mendapatkan persetujuan dari keluarganya, dimana jika pasien itu semakin ngedrop dan akan mengancam hidupnya, mereka harus membiarkannya. Mi-ho yang curiga dengan semua keadaan di rumah sakit itu pun merundingkannya dengan seorang pengacara temannya Chang Ho, yaitu Son-tae, dan juga ayahnya, karena memang sangat aneh jika pasien disetujui untuk tewas tanpa adanya penanganan. Bahkan staf dilarang untuk menangani pasien penanganan di semua pasien lantai 7 bangsal kanker. Dalam pembicaraan itu tiba-tiba Son-tae memberikan sebuah surat, yang dimana surat itu adalah surat cerai yang diminta oleh Chang Ho sendiri untuk menceraikan Mi-ho dengan alasan agar Mi-ho tidak terlibat dalam masalah lebih jauh lagi yang mungkin akan mengancam kehidupan Mi-ho. Namun mendengar alasan seperti itu, Mi-ho pun tidak bisa menerima perceraian itu begitu saja dan tetap kekeh akan menemani Chang Ho hingga ia bisa bebas. Kemudian scene berpindah ke penjara, di mana saat itu semua tahanan dikumpulkan di sebuah ruangan untuk membagi kelas mereka masing-masing. Di mana pembagian kelas ini berdasarkan uang suap yang diberikan kepada kepala sipir. Siapa yang menyuap paling tinggi maka ia yang akan mendapatkan kelas A dan seterusnya. Sedangkan yang tidak bisa menyuap sama sekali mereka akan dikategorikan kelas C dan akan dianggap seperti budak dalam penjara. Dan kelompok Chang Ho sebagai kelas C atau tanpa menyuap, mereka harus membersihkan sepiteng tai. 지옥이 따로 없어. 돈 없고 백 없는 3등급들은 Setelah selesai dalam pekerjaannya, mereka kembali ke lapangan. Namun tiba-tiba ada seorang tahanan yang matanya picek sebelah, kita sebut saja si picek. Lalu ia mencoba menusuk Chang Ho, yang ternyata sebelumnya ia diperintah oleh si botak untuk membunuh Chang Ho dengan imbalan membiayai operasi istrinya yang sedang sekarat di rumah sakit. Namun ternyata penikaman itu dihentikan oleh kepala sipir yang melihat kejadian itu dari CCTV. Dan setelah berhasil menghentikan penikaman, kepala sipir pun kembali mengundang Chang Ho untuk mengobrol berdua. Yang ternyata kepala sipir ini masih ingin memeras Chang Ho dan malah mengancam keluarganya. Mendengar keluarganya diancam, tiba-tiba saja Chang Ho pun mengakui kalau dirinya adalah Big Mouse yang asli dan mengancam balik kepala sipir dengan seluruh anak buahnya yang akan tewas jika berani mendekati keluarganya. 빅마우스라고 이 비용신아. 손대는 순간 다 죽어. 보통 얘기가 아니네요. Keesokan harinya saat Chang Ho harus menjadi budak dan membersihkan saluran sepiteng yang dipenuhi dengan para napi, di sana Chang Ho terus memikirkan siapa sebenarnya yang telah menjebak dirinya sebagai Big Mouse.
Padahal selama ini dia tidak pernah merasa punya masalah dengan para kliennya ataupun orang lain. Dan pada saat jam makan siang, Chang Ho pun memutuskan kalau ia harus benar-benar bisa berperan sebagai Big Boss untuk bertahan di sana dan juga agar istri dan mertuanya bisa aman di luar. 터지게 해줄 테니까 똥통 들고 따라와! Chang Ho bersama orang-orang yang sudah percaya kepadanya pun membawa mereka keluar dari terowongan Spiting dan mengajak orang-orang itu untuk ikut memberontak. Dan kini Chang Ho mulai serius berperan sebagai Big Boss walaupun ia diancam akan ditembak. Kini Chang Ho bahkan tidak gentar sedikit pun, bahkan walau kepala sipir turun tangan sekalipun. 똥통 가져와! 빨리 가져와! Kepala sipir ini bahkan tidak berkutik di hadapan Chang Ho karena ia yang masih takut dengan ancamannya waktu itu. 분명히 경고했는데. 개밥 말고 제대로 된 밥! Hingga akhirnya kepala sipir pun membebaskan Chang Ho dari pekerjaan menjijikan itu dan mempersilahkan mereka untuk makan malam yang layak. Ketika mereka sedang asik menikmati makan siang, tiba-tiba Miho dan Sontae pun berkunjung menjenguk Chang Ho. Ternyata Miho menemui Chang Ho untuk mengatakan secara langsung kalau ia akan terus bersamanya apapun yang terjadi. Tidak peduli bagaimanapun apa yang dikatakan orang kepadanya, dia akan terus berjuang menyelamatkan Chang Ho. Setelah bertemu dengan Miho, ia pun kembali dimasukkan ke sel isolasi seorang diri. Hingga keesokan paginya Chang Ho sudah terbangun dengan tatapan yang sangat tajam, bahkan membuat sang kaki tangan sipir gemetar ketakutan melihat tatapannya Chang Ho. Yang ternyata kali ini Chang Ho benar-benar sudah memutuskan dia akan berperan sebagai Big Boss walaupun dirinya bukanlah Big Boss yang asli. Semua ia lakukan agar mendapatkan banyak pengikut di dalam penjara dan juga agar tidak ada yang berani menyentuh Miho di luar sana. 내가 진짜 빅마우스다. 속에 있는 나를 찾아가는 여행이고. Ketika di lapangan penjara terlihat sudah begitu banyak napi yang menghormati Chang Ho, bahkan banyak yang bersedia untuk menjadi anak buahnya. Sehingga membuat Chang Ho tiba-tiba mempunyai sebuah ide untuk mengabulkan segala permintaan dan keinginan para tahanan yang ada di sana. Walaupun entah bagaimana caranya ia bisa mengabulkan permintaan para napi itu. Namun semua itu dilakukan agar para tahanan semakin mempercayai dirinya sebagai Big Boss yang asli. Dan kabar Chang Ho bisa mengabulkan semua permintaan para tahanan pun tersebar ke seluruh penjuru penjara. Namun hanya beberapa orang saja yang percaya dan mau meminta sesuatu kepadanya. Di antaranya ada pimpinan sel Chang Ho. Ia meminta kepada Chang Ho untuk menemukan putrinya yang hilang selama bertahun-tahun karena ia yang percaya bahwa putrinya masih hidup hingga saat ini. 동딸이 하나 있는데 내 딸 좀 찾아줘. Setelah itu si psikopat juga datang ke sana dan meminta kepada Chang Ho agar ia bisa membantu biaya atau menyembuhkan ibunya yang sedang mengidap penyakit leukemia dan harus melakukan operasi tulang sumsum. Dia bahkan rela mengorbankan hidupnya untuk Chang Ho asal dia mau membantu kesembuhan ibunya. 엄마 좀 살려줄래요? 지금 계신 병원 신상용세. Kemudian Shin beralih kepada Miho yang sedang mencari informasi keberadaan makalah yang menyebabkan Dr. Seo tewas. Namun semua dokter dan staf rumah sakit di sana seperti menutup-nutupi sesuatu terkait makalah itu. Di saat itu juga Miho pun dipanggil oleh direktur rumah sakit yang bernama Yoon Joo Hee. Dia adalah istri dari Pak Wali Kota. Yoon Joo memanggil Miho untuk memecatnya secara sepihak. Namun sesuai dengan hukum yang berlaku di Korea, tidak diperbolehkannya memecat pegawai atau karyawan secara sepihak dan dengan alasan yang tidak jelas. Maka Miho pun berhak bekerja di rumah sakit Gyeocheon selama dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Setelah selesai dengan Yoon Joo, di luar rumah sakit Miho pun dihampiri oleh salah satu keluarga pasien di bangsal kanker. Dan wanita itu tanpa ketakutan dan meminta tolong kepada Miho untuk bisa memindahkan suaminya yang sedang dirawat di sana. Karena ia yang tidak percaya siapapun. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi salah satu staf dokter kepala perawat di sana seperti menutup-nutupi sesuatu dengan mengatakan bahwa wanita itu selalu berhayal dan berbicara ngawur kepada orang-orang. Sedangkan di dalam penjara terlihat kepala sipir yang mendapatkan tawaran untuk bekerja sama dengan para tahanan VIP untuk membunuh Chang Ho di dalam penjara. Awalnya kepala sipir tidak memperdulikan tawaran itu karena ia yang masih takut dengan ancamannya Chang Ho. Begitu juga dia yang dilarang untuk menyakiti Chang Ho oleh Ji-hoon. Namun karena para tahanan VIP itu berani membayar dengan jumlah uang yang besar, maka kepala sipir pun akhirnya mau bekerja sama dengannya.
Di malam harinya tiba-tiba saja si Picek yang mencoba membunuh Chang Ho kemarin dipindahkan satu sel dengannya. Dan tentu saja ini semua rencana para tahanan VIP dan juga kepala sipir. Tapi si Picek ini ternyata malah meminta maaf kepada Chang Ho atas perbuatannya tempo hari. Dan dia pun bersedia mengabdi kepada Chang Ho. Singkat cerita, ternyata semua kata-kata si Picek hanyalah omong kosong. Nyatanya dia masih berkomplot dengan gangster rantai yang kita tahu di bawah naungan tahanan VIP. Dan ia diberi beberapa senjata tajam untuk menghabisi Chang Ho. Sedangkan kepala sipir mengawasi mereka dari CCTV. Berharap kali ini mereka benar-benar berhasil membunuh Chang Ho. Siang harinya di saat Chang Ho dan kelompoknya sedang bersih-bersih, tiba-tiba saja kelompok si Picek datang ke sana dengan membawa senjata tajam dan mulai menyerang mereka. Di saat Chang Ho berusaha menghindari tusukan si Picek, ternyata aktor utama rencana pembunuhan Chang Ho bukanlah dia, tapi si psikopat ini. Diam-diam ia pun menghampiri Chang Ho dan akan menusuknya dari belakang. Namun tiba-tiba pimpinan sel menghalanginya dan menjadikan dirinya tameng dari tusukan itu. Dengan terpaksa kepala sipir pun menyuruh mereka untuk menghentikan tawurannya. Setelah pimpinan sel dilawat dan berhasil selamat, kepala sipir heran dan bertanya kepada pimpinan sel apa alasan ia mau berpihak kepada Chang Ho. Padahal jelas-jelas ia akan terluka jika berpihak kepadanya. Lalu pimpinan sipil pun membisikkan sesuatu kepada kepala sipir yang entah apa yang dibisikkannya. Mungkin kita akan tahu di akhir film nanti. Sementara itu kelompok si Picek dengan Chang Ho pun dimasukkan ke dalam sel isolasi. Ketika semua orang merasa resah dan gelisah takut akan hukuman apa yang akan diberikan kepada mereka. Berbeda dengan Chang Ho, tampak yang terlihat ia tenang fokus dengan sorotan mata yang tajam. Tidak lama kemudian Chang Ho dan rekan selnya Jerry mereka pun dibebaskan dari sel isolasi. Sedangkan kelompok si Picek masih tetap dibiarkan berada di sana. Entah apa yang direncanakan kepala sipir. Lalu scene berpindah kepada Miho yang sedang memberikan suntikan kepada pasien. Namun setelah disuntik, pasien itu malah kejang-kejang tak karuan, yang membuat ia langsung dimarahi atasannya dan mengatakan Miho yang asal-asalan memberikan dosis kepada pasien. Namun ternyata Miho ini sudah mengantisipasi kejadian itu. Ia telah memfoto dosis yang seharusnya diberikan kepada pasien. Dan tentu saja itu memberikan bukti kalau dosis yang ada di komputer telah dirubah oleh seseorang. Sehingga kepala perawat dan para staf yang telah menjawab Miho pun panik. Setelah itu seminar rapat rumah sakit Gocheon pun diadakan, di mana semua staf rumah sakit dipersilahkan bertanya apapun. Dan tiba-tiba saja Miho menyerobot antrian pertanyaan staf lain dan langsung mengatakan bahwa dia memiliki makalah Dr. Seo yang belum sempat terbit. Dan tentu saja pernyataan Miho itu membuat semua orang yang hadir sangat terkejut. Ternyata bukan tanpa alasan Miho mengaku memiliki makalah Dr. Seo. Walaupun ia tahu bahwa dengan pernyataan itu akan membuat hidupnya dalam bahaya, namun ia ingin memancing orang-orang yang berkaitan atau tahu tentang makalah Dr. Seo. Dan benar saja setelah pernyataan itu Miho pun dibuntuti seseorang yang selalu memperhatikannya dari kejauhan. Tapi untungnya Miho berhasil kabur dari orang itu. Namun tanpa diduga setelah pernyataan Miho itu, orang yang terpancing tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Wali Kota. Ia pun meminta Miho untuk segera bertemu dan membahas makalah tersebut. Sedangkan di dalam penjara, sekelompok si Picek yang masih di dalam sel isolasi pun terlihat amat ketakutan dan membuat kegaduhan. Kemudian meminta mereka untuk segera dikeluarkan dari sana. Bersamaan dengan itu ternyata si Picek sendiri sudah mokat karena bunuh diri tanpa alasan yang jelas. Yang pasti di tempat isolasi itu sangat susah untuk bunuh diri. Sehingga membuat kepala sipir dan semua tahanan pun percaya kalau Big Boss lah yang telah membunuhnya. Keesokan harinya Miho pun bertemu dengan Pak Wali Kota di tempat janjian mereka. Di sana Pak Wali Kota langsung bertanya apakah Miho benar-benar memiliki makalah Dr. Seo. Tentu Miho pun mengatakan dia juga sedang mencarinya. Dan Miho meminta bantuan Pak Wali Kota untuk bersama-sama menemukan makalah Profesor Seo itu untuk membebaskan Chang Ho. Miho juga mengatakan bahwa istri Pak Wali Kota Hyunju kemungkinan mengetahui tentang makalah tersebut. Namun Pak Wali Kota membantahnya setelah mendengar istrinya terkait dalam makalah itu. Dan dia pun tidak bersedia untuk membantu Miho dan meninggalkannya begitu saja. 원장님 분명히 알고 계세요. 아내를 의심하시는 겁니다. 조심히 들어가세요.
Beralih lagi di penjara Gyeocheon yang saat itu si Ji-hoon menghampiri Chang Ho secara langsung untuk memintanya mengembalikan semua uangnya jika memang ia adalah Big Boss yang asli. Ji-hoon lantas mengancam Chang Ho apabila dia bukan Big Boss yang asli maka dia akan benar-benar tewas dalam kurung waktu 1 minggu lagi. Dan untuk membuktikannya bahwa dia adalah Big Boss asli, Ji-hoon pun menantang Chang Ho untuk menyebutkan 5 saja dan jika dalam 1 minggu lagi Chang Ho tidak bisa menyebutkan 5 klien Big Boss itu, maka di saat itulah Chang Ho akan dibunuh di penjara. 거래한이 5명만 이름 대박 뭐 때문에 너 가짜로 뽀록 나는 거고. Setelah selesai pertemuan dengan Ji-hoon, Chang Ho pun langsung menghajar satu orang sipir dan mengambil teleponnya. Ternyata Chang Ho mencoba menghubungi Pak Wali Kota untuk meminta bantuan mengenai 5 orang daftar klien teratas Big Boss. Ia pun menyebutkan Ji-hoon yang mengetahui soal daftar klien Big Boss tersebut, yang ternyata buku daftar klien Big Boss ada pada Pak Wali Kota sendiri. 빅마우스가 빼돌렸다는 돈 공지훈 쪽 명단 입수했을 거예요. Di tempat lain, para bawahan si Picek yang masih berada di sel isolasi pun kala itu terlihat amat ketakutan hingga menjedotkan kepala mereka sampai terluka dan memohon untuk segera dibebaskan dari sana karena takut akan Big Boss yang akan membunuh mereka kapan saja. Dan setelah mereka dibebaskan, mereka pun pergi ke tempat makan untuk makan siang. Namun baru saja satu suap mereka makan, tiba-tiba mereka langsung kejang-kejang seperti keracunan sesuatu, hingga akhirnya mereka pun ngabusa dan modar di tempat. Kepala sipir yang mengetahui itu langsung mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi melalui CCTV, yang ternyata mereka mengkonsumsi racun cyanida saat makan tadi, sehingga menyebabkan mereka semua tewas. Ia langsung menyuruh anak buahnya segera menggeledah kamar tahanan Chang Ho untuk mencari racun cyanida itu. Namun ternyata kepala sipir tidak menemukan apa-apa di sana. Dan di sini terlihat para napi yang sedang menonton penggeledahan kamar itu disuruh kepala sipir untuk agar tidak noong mereka. Namun mereka tidak memperdulikannya dan terus menonton saja. Tapi ketika Chang Ho memberikan tatapan kepada para napi, serentak mereka semua langsung takut dan masuk ke kamar. Dan ini membuktikan kalau Chang Ho lebih ditakuti daripada kepala sipir. Kepala sipir yang tidak terima direndahkan para napi pun langsung menantang Chang Ho untuk menyebutkan nama klien terbesar Big Boss jika memang dia Big Boss yang asli. Karena jika Chang Ho tidak bisa menyebutkannya, maka kepala sipir sendiri yang akan mengeksekusi Chang Ho. 네가 빅마우스라고? 네가 마약 거래한 애 진짜 믿어줄게. Lalu scene berganti kepada Ji-hoon yang saat itu bertemu dengan Pak Wali Kota karena diperintah oleh ketua mereka. Dan dengan terpaksa di sana Ji-hoon diperintahkan untuk mendukung visi dan misi Pak Wali Kota bersama dengan ketua partai dan sekretaris jenderal yang saat itu sangat mendukung Pak Wali Kota. Ji-hoon yang tidak terima karena dia merasa direndahkan oleh Pak Wali Kota, ia pun mengungkit-ungkit kembali jasanya karena Ji-hoon merasa bahwa berkat dialah Pak Wali Kota bisa menjabat di sana. Namun Pak Wali Kota yang sudah sangat kesal dengan Ji-hoon yang selalu menganggap dirinya sebagai bawahan langsung membungkam Ji-hoon saat itu juga. 내가 시킨 대로 노나 졌네. 마. 예 지키. Di tempat lain, Miho yang masih saja dibuntuti oleh seseorang, ia langsung menghubungi Sontae dan juga ayahnya untuk menangkap penguntit itu. Dan setelah mereka berhasil menangkapnya, ternyata orang itu adalah sekretaris dari Pak Wali Kota. Miho pun meminta penjelasan dari Pak Wali Kota kenapa ia menguntitnya setiap hari. Dan ternyata alasannya Pak Wali Kota ingin melindungi Miho karena setelah Miho mengatakan di depan umum mempunyai makalah Profesor Seo, ia pun khawatir akan keselamatannya. Namun karena Miho tetap tidak percaya kepadanya, maka Pak Wali Kota memberikan sepucuk kertas, di mana di dalamnya kertas itu tertulis ada 5 nama klien yang diminta oleh Chang Ho. Setelah itu Miho pun langsung mengunjungi Chang Ho di penjara dan memberikan titipan dari Pak Wali Kota. Dan Chang Ho pun langsung berterima kasih kepada Pak Wali Kota. 이거 최도하 시장이 너한테 전해주래. 이 은혜 절대 잊지 않을게요. Meskipun awalnya Pak Wali Kota seperti tidak mempercayai Chang Ho, tapi kini ia masih bersedia untuk membantunya. Namun ternyata buku hitam daftar klien Big Boss yang Pak Wali Kota pegang adalah buku daftar palsu yang dibuat oleh Ji-hoon. Yang sejak awal Ji-hoon mencurigai Pak Wali Kota telah bekerja sama dengan Chang Ho, hingga akhirnya ia pun membuat daftar klien palsu itu dan memberikannya kepada Pak Wali Kota melalui jaksa itu.
Yang dimana apabila Pak Wali Kota memberikan daftar nama palsu itu dari buku yang telah ditulis kepada Chang Ho, maka dipastikan Chang Ho bukanlah Big Mouse yang asli. 마약 고객 리스트 그 이름들이 나올 것 같거든. Dan karena tewasnya para tahanan yang pernah mencoba membunuh Chang Ho, kini membuat semua tahanan jadi sangat takut berurusan dengan Chang Ho. Dan saat itu juga para tahanan mencoba peruntungan mereka dengan melakukan pertaruhan atau judi antara Big Mouse atau para tahanan VIP. Lemaran kartu judi sebagai perantara uang mereka pun disebar ke seluruh penjuru penjara. Ada yang bertaruh untuk para tahanan VIP dan banyak juga yang bertaruh untuk Chang Ho sebagai Big Mouse. Para tahanan VIP yang sudah bersekongkol dengan Ji-hoon pun merasa bahwa mereka akan memenangkan pertarungan itu. Dengan kepedeannya mereka kembali menantang Chang Ho untuk bertaruh dengan jumlah uang yang cukup besar, yaitu 100 juta won. Namun mengejutkannya, Chang Ho malah balik berdantang untuk menambahkan uang taruhannya jadi 300 juta won. 선택한 애들한테 전해. 크게 터질 거라고. Sementara di tempat lain, Ji-hoon menemui Pak Wali Kota. Ia pun mengatakan kalau Chang Ho dan dirinya akan tamat. Setelah Ji-hoon memberitahukan kepada Pak Wali Kota kalau buku daftar klien yang ia pegang saat ini adalah palsu dan buatan tangannya sendiri. 빅마우스가 작성한 거 가짜거든. Mendengar hal itu, Pak Wali Kota sangat panik dan mencoba menghubungi Chang Ho untuk memberitahukannya. Namun sayangnya Chang Ho sudah tidak bisa dihubungi lagi. Para tahanan VIP yang sudah sangat senang karena akan melihat kekalahan Chang Ho pun santuy-santuy dan ketawa dengan puasnya. Meskipun begitu, Chang Ho juga tetap tenang, santuy dan fokus untuk mempersiapkan pertarungan hidup dan matinya dengan Ji-hoon dan para kelompoknya. Sehingga pada harinya tiba di mana Chang Ho akan menyebutkan 5 nama yang akan menentukan hidupnya dengan diiringi dukungan yang bergema dari para tahanan yang mendukung Chang Ho. Dan kita pun akan melihat siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini. Kita lanjut ke part 2. Mantap.